Makanya jemaah sekalian, salah satu makna dari memohon ampun atau istighfar atau memohon dengan kata astaghfirullah atau Allahumma ghfirli, salah satunya adalah dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, atau dalam hal-hal kebaikan yang kita lakukan tidak ada jaminan sempurna dalam kebaikannya. Makanya salah satu yang dianjurkan habis salat kita ucapkan apa? Istighfar, memohon ampun. Apakah salat itu dosa atau kebaikan? Tapi kenapa kita memohon ampun habis salat? Karena pasti ada hal-hal tidak sengaja terjadi dalam salat kita. Masalah kehilangan khusyuk, kita berupaya tapi ada sajalah godaan-godaan dalam salat, makanya kita memohon ampun. Berarti ada sikap-sikap sengaja maupun tidak sengaja, salah maupun tidak, itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mengucapkan ghufranaka, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Terus habis itu Allah kabulkan permohonan mereka, Allah ringankan dan Allah hapuskan hukumnya yang sudah menjadi beban bagi mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah sudah tidak akan hisab lagi soal bisikan hati, tapi yang akan menjadi hisab laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kamu kerjakan bakal dihisab, yang baik maupun buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Mulai mereka memohon, dan ini termasuk salah satu ayat suratul Fatihah, dan 3 ayat terakhir termasuk ayat la yukallifullahu nafsan khususnya. Ketika kita baca, apalagi memohon, setiap permohonan kita Allah menjawab kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, qala Allah qad fa'alt. Allah jawab melaksanakan dan menabulkan doa permohonan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, qala Allah qad fa'alt. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Di situ ada 2 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan afu dan maghfirah. Wa'fu anna waghfir lana. Mengapa 2 kalimat ini datang di dalam satu ayat? Sedangkan kalau kita melihat sejarah nyata atau sejarah belum terlalu dalam memahami isinya, maknanya sama. Apa beda afu sama beda maghfirah? Ujung-ujungnya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi ternyata ada rahasia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam 2 kalimat ini. Wa'fu anna, kita memohon dimaafkan. Kata wa'fu anna adalah afu. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, apalagi dosa yang sengaja, tapi Allah berkenan menghapuskan tulisan tercetak dosa itu di dalam buku amal. Tidak ada tersisa bekas-bekas dosanya di dalam buku amal. Itu yang disebutkan kata afu. Waghfir lana, dalam perilaku kami terhadap Allah maupun terhadap manusia, sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah ampunilah. Warhamna, kami dalam kehidupan kami tidak terlepas dari rahmat-Mu ya Allah. Makanya kami sangat membutuhkan rahmat-Mu agar kami mampu istiqamah di jalan ini sampai akhir hayat. Berarti salah satu Siti Aisyah yang memahami ayat ini, di bulan Ramadan dia meminta, ya Rasulullah, kalau kira-kira masuk 10 malam akhir, 10 terakhir ya Ramadan, apa yang saya panjatkan, apa yang saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menajarkan kepada Siti Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini salah satu amalan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Berarti bukan kita mohon diampuni dosa kita. Kalau bisa, ya Allah, jangan ada bekas-bekasnya dosa kita di dalam buku amal. Terhapus total. Dan itu yang disebutkan pemaafan yang indah, al-afwul jamil. Kalau kita memaafin orang, kita memaafkan al-afwul jamil, al-afwu bila adha. Kita memaafkan orang tapi tanpa menyakiti. Kalau ada orang salah meminta maaf sama kita, kita ucapkan apa? Mau maafin enggak? Mau maafkan enggak? Mau kan? Tapi kira-kira hatinya gimana? Masih ya? Masih. Walaupun saya sudah ucapkan, ya udahlah, saya maafkan. Yang lebih buruk, ada orang ketika datang minta maaf, panjang lebar. Ya Iman, kamu sering ini berapa kali ini? Udah berapa kali nyakiti? Datang minta maaf, berapa kali nyakiti? Ujung-ujungnya, ya udahlah, saya maafkan. Habis apa? Habis menyakiti. Itu tidak dibolehkan. Makanya kalau kita memaafkan, bawalah pemaafan yang indah, memaafkan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Agar kita juga dimaafkan oleh Allah. Dan insya Allah tidak ada sedikit pun bekas dosa kita di dalam buku amal. Amin ya Rabbal Alamin.